Proses pembuktian dan alat bukti dalam proses acara perdata berbeda dengan proses pembuktian dalam acara pidana. Karena berbeda, maka konsekuensi hukumnya adalah bahwa bisa saja seseorang tidak terbukti secara perdata tetapi terbukti secara pidana. Demikian juga sebaliknya. Ada kepentingan yang berbeda. Jika dalam perkara perdata tujuannya hanya untuk kepentingan privat seseorang, sedangkan dalam perkara pidana lebih jauh lagi, yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Karena itu, di antara perkara pidana dengan perkara perdata harus dilakukan secara terpisah. Jangan dikaitkan satu sama lain. Hello guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Munir Fuadi. Pembahasan kali ini adalah tentang aspek pidana dalam kaitannya dengan tuduhan ijazah palsu. Kita akan meninjau secara profesional saja. Secara profesional saja. Tidak memihak ke pihak manapun, kecuali kita hanya memihak kepada kebenaran dan keadilan hukum semata-mata. Dalam suatu perkara pidana, masalahnya misalnya bukan lagi pada apakah ijazah itu palsu atau tidak, tetapi apakah ada penyebaran berita hoax atau berita bohong, ada kebohongan publik, penghinaan atau pencemaran nama baik. Jadi, antara perkara perdata dan pidana memang berbeda-beda, sehingga tidak perlu yang satu, yaitu perkara pidana, harus menunggu yang lain, yaitu perkara perdata. Dan dalam proses perkara pidana pun, pengadilan pidana tersebutlah yang harus membuktikan keaslian perkara ijazah ini jika diperlukan. Apalagi jika menempuh perkara perdata akan sangat berlarut-larut. Sudah ada putusan pengadilan negeri misalnya, ada banding ke pengadilan tinggi, kemudian ada lagi kasasi ke Mahkamah Agung, belum lagi ada PK, sehingga butuh waktu bertahun-tahun agar satu perkara perdata inkrah. Yang harus kita ingat adalah bahwa proses pidana itu untuk kepentingan masyarakat umum. Jadi tidak boleh dibuat berlarut-larut. Jika menunggu putusan perdata terlebih dahulu, baru diproses pidana misalnya, maka waktunya akan sangat lama. Pembuktiannya menjadi semakin sulit karena mungkin sebagian saksi sudah meninggal dunia atau sudah tidak diketahui di mana tinggalnya, alat bukti tertulis mungkin sudah hilang. Apalagi dalam hukum berlaku ketentuan bahwa justice denied, justice delayed. Keadilan yang tertunda adalah suatu ketidakadilan. Karena itu, semoga kasus pidana tentang penghinaan dan pencemaran nama baik bisa cepat dituntaskan oleh para penegak hukum. Jangan sampai ada kesan seolah-olah para penegak hukum sudah terbawa arus untuk ikut bertele-tele dalam menyelesaikan perkara dugaan pencemaran nama baik dalam kaitannya dengan isu ijazah palsu ini. Terus terang, isu ijazah palsu ini yang sebenarnya hanya merupakan isu murahan saja, hanya merupakan masalah yang remeh-temeh. Perkaranya sebenarnya simple kok. Oke, sampai di sini dulu dan saya Munir Fuadi undur diri. Salam keadilan.